Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yes. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta Dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Besar. Tepuk tangan. Tritunggal yang esa, yang maha besar. Dalam nama Yesus, dalam suara Roh Kudus. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yes, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa kegelapan iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita semua. Yes. Biarlah kita merayakan Allah kita yang maha besar, Tritunggal yang esa, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga, Tritunggal yang esa. Kami terpesona kepadamu. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harumkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami sembah. Dia layak diagungkan, Bapa surgawi. Di dalam Tuhan Yesus bersama Roh Kudus, Tritunggal yang esa, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, layak, layak ku agungkan. Mari sembah. Angkat tangan saudara. Naikkan pujian, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu. Urala Bapa Pasandarama, Kiralama Sandarama Sande. Haleluya. Mari berbahasa baru. Naikkan penyembahanmu, worship. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil nama Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil nama Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 12 ayat 3. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan, Bapa Surgawi dan Roh Kudus. Ketiga yang esa, yang layak diagungkan. Yes. Pujian ini Tuhan berikan sewaktu kami sedang Bible study tentang Wahyu. Tuhan, alangkah indahnya kalau kami bisa menyanyikan lagu-lagu langsung persis teks. Seperti di Wahyu 22 ini, ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 10 menjadi bait 1, 2, dan 3. Dan ayat 9 menjadi ref yang powerful. Biarlah saudara boleh bukan hanya menyanyikan, merenungkan. Berbahagialah mereka yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang melakukan firman-Nya ini. Jangan memeteraiku
perkataan nubuat kitab Wahyu ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemas, biarlah ia terus cemas. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang ku sembah. Sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Musik saja. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Allah yang maha besar itu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sangat agung dan besar. Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, bukan untuk dipermasalahkan. Percayai lebih dahulu, imani lebih dulu, maka kau akan mengerti, bahkan berhubungan lebih lagi dekat dengan Dia, mengenal Dia, menyembah dengan Dia bersama-sama. Ku sembah Bapa surgawi, sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa, ku sembah Tritunggal yang esa, sembah Tritunggal yang esa. Terima kasih Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Amin.
Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama di rumah kita masing-masing, di mana kita berada, kita akan menerima firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Telah hadir hambanya, tamu spesial kita, hamba Tuhan diurapi, Bapak Pendeta Mulyadi Soleman. Salam hambanya. Salam, Pak Tim. Terima kasih untuk waktu dan berkatnya yang akan diberikan. Amin. Tema yang kita akan ambil adalah teguh di tengah badai. Bapak Ibu, siapa yang tidak goyah atau tidak takut kalau badai datang? Kemarin kita menghadapi gempa di Banten, Jakarta ikut goyang semua, pada lari-lari. Tetapi beliau akan menyampaikan firman Tuhan yang ajaib, teguh di tengah badai. Pak Pendeta Mulyadi, apa itu teguh di tengah badai? Silakan. Sejak pandemi 2 tahun yang lalu, Pak Tim, Siap. seluruh dunia itu tergoncang. Seakan-akan ada satu goncangan besar di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Dan termasuk anak-anak Tuhan pun tergoncang. Mereka mulai khawatir tentang masa depan mereka, kesehatan mereka, khawatir tentang pekerjaan usaha mereka yang juga ikut terpuruk di tengah-tengah kegoncangan ini. Pertanyaan yang selalu kita tanya, apakah mereka bisa teguh secara iman, teguh dalam mengiring Tuhan Yesus, tidak tergoyahkan di tengah-tengah kegoncangan ini, dan bisa melewatinya menjadi pemenang. Jadi kurang lebih itu yang kita akan obrolkan pada saat ini. Siap. Tetapi mungkin ada pertanyaan dari umat yang ada di rumah mengikuti program ini. Enak aja itu dikhotbahkan tegah teguh, tapi kenyataannya kita di lapangan itu untuk teguh itu nggak gampang. Kadang-kadang hampir menyerah, bahkan beberapa orang udah putus asa. Bagaimana kami punya ayat pegangan, Pak, untuk teguh di tengah badai? Ya, justru kita akan bicarakan kiat-kiatnya, Pak. Siap. Siapa bilang gampang? Kita ngobrol sama pendeta aja semua bergoncang juga, Pak. Saya ingin ambil satu ayat dalam Yesaya 26 ayat 3 yang berbunyi begini. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi saya akan bacakan kepada saudara-saudara pemirsa Worship at Home. Saudara, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada Tuhanlah ia percaya. Jadi kelihatannya, Pak Tim, bukan fisik kita, bukan juga organisasi kita, lembaga kita, bahkan bukan keluarga, bukan sinode, bukan hal-hal lain yang harus teguh lebih dahulu. Tapi Tuhan menunjuk kepada sesuatu yang jadi asal mulanya kekuatan itu, yaitu hati kita. Jadi Tuhan katakan, Tuhan menjagai hati yang teguh. Jadi kalau begitu, hubungan hati yang teguh itu dengan percaya. Sebab firman Tuhan katakan, mereka itu percaya kepadamu, kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara percaya kan bicara iman. Jadi kalau kita analogikan, mereka yang punya iman yang teguh, mereka yang akan bisa bertahan di tengah-tengah kegoncangan ini. Pantas kalau Rasul Paulus katakan bahwa dia telah mencapai garis akhir dan dia telah memelihara iman. Betapa pentingnya iman yang membuat kita teguh. Begitu, Pak Tim. Baik, Pak Pendeta Mulyadi. Banyak yang berkata badai itu tidak permanen. Pasti ada saatnya berhenti. Tapi ini pandemi tidak berhenti-berhenti ya, Pak. Kemarin sudah hampir tenang, sampai dari lockdown, semi-lockdown, PSBB, PPKM 1, 2, 3, berjilid-jilid.
Delta hilang, Omikron datang. Kenapa kali ini badainya kok bertubi-tubi Pak Pendeta? Saya rasa itu juga salah satu cara Tuhan melatih iman kita. Wow. Iman itu musuh yang paling besar. Itu jangan disebut setan dulu, Pak. Siap. Musuh yang paling besar itu ada dalam diri kita. Yang saya seringkali sebut iman yang negatif. Nah, kalau kita bisa mengatasi iman yang negatif, iman kita jadi positif, kita akan teguh karena Tuhan akan jaga. Nah, iman yang negatif itu adalah yang disebut kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegalauan, dan lain sebagainya. Itu saudara-saudaranya itu satu marga itu semua. Jadi kalau kita pelihara kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam diri kita, kita itu gampang rapuh, gampang goyah. Nah, pandemi yang berkepanjangan ini mendatangkan yang namanya roh ketakutan itu, roh keparnoan, roh apalagi lah roh khawatir itu makin. Orang yang tadinya kuat, mungkin kalau digoncang 1 bulan dia masih kuat, tapi kalau 1 tahun dia mulai khawatir. 2 tahun. 2 tahun lebih khawatir lagi. Makanya dia nggak akan bisa teguh karena imannya digerogoti dengan yang namanya iman yang negatif. Khawatir, takut. Iman itu para pemirsa belum kejadian. Ya, Ibrani 11 ayat 1 katakan itu merupakan dasar untuk kita berharap. Jadi iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab kalau udah kejadian bukan disebut iman lagi kan Pak Tim ya? Ya udah kejadian. Nah, khawatir juga belum kejadian. Khawatir juga adalah sesuatu yang kita takutkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita sudah percaya. Apa yang namanya percaya itu dalam Alkitab disebutkan iman. Kita percaya bahwa Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kita punya iman yang positif. Kita khawatir artinya kita percaya kita akan sakit, kita akan bangkrut, keluarga kita akan berantakan, anak kita nggak akan lulus sekolah. Itu juga belum kejadian. Tapi kita udah percayain dari sekarang. Makanya kita jadi macam-macam sekarang gitu khawatir. Jadi peperangannya sesungguhnya di antara iman yang positif dengan iman yang negatif, Pak. Pak Pendeta Mulyadi, tadi Bapak bilang sangat baik sekali dan saya juga diberkati, walaupun saya pendeta juga. Semi pendekar ya. Iman negatif nggak boleh dipelihara, tapi dia muncul terus, Pak. Silih berganti, muncul di kita sikat, muncul terus. Nah, gimana dia nggak diundang datang, Pak? Iya. Betul. Jadi gimana? Nggak boleh dipelihara tapi dia muncul terus. Nah, ini yang saya latih dalam diri saya, Pak. Saya ingin bagikan. Bagus. Bagaimana kita mengatasi yang namanya iman yang negatif, kekhawatiran dan sebagainya. Waktu saya mempelajari kitab Ayub, kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih Ayub yang begitu saleh, yang takut akan Tuhan, yang ibadahnya bagus, sampai Tuhan sendiri memberikan suatu pernyataan, kamu tahu nggak ini Ayub, ya kan? Jadi itu di-approve, dinyatakan oleh Tuhan sendiri bahwa Ayub itu orang baik, orang soleh dan sebagainya. Kenapa bisa menghadapi ujian yang begitu berat? Ya kan? Nah, salah satu yang Tuhan kasih pengertian jawabannya, penyebab Ayub mengalami kebangkrutan, anaknya meninggal, sakit dan istrinya begini begitu, ditulis oleh Ayub di dalam Ayub 3 ayat 25. Jadi Ayub 3 ayat 25 itu menjadi pegangan saya menghadapi goncangan hidup dan lain sebagainya. Bunyinya begini, Ayub 3 ayat 25 itu dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi apa saja yang kita takutkan itu akan terjadi dalam hidup kita, dan apa saja yang kita khawatirkan, cemaskan, itu yang datang kepada kita.
Saya teringat Tuhan Yesus pernah berkata, sesuai dengan percayamu, jadilah. Nah, kalau kita percaya yang positif, akan terjadi yang positif. Kita percaya yang negatif, juga bisa terjadi yang negatif. Kita takut sakit, bisa sakit. Kita takut bangkrut, bisa bangkrut. Kita takut anak kita nggak lulus, bisa nggak lulus. Begitu, Pak. Siap, Pak Pendeta Mulyadi. Bagaimana pengalaman Bapak saat Bapak menghadapi badai? Kan perjalanan iman Bapak itu dimulai dari tidak kenal Tuhan, hilang-hilangan begitu, sampai dipilih Tuhan, badai, terus Bapak bisa tetap teguh. Jadi namanya bukan lagi Mulyadi Sulaiman, Teguh Mulyadi Sulaiman. Haleluya, puji Tuhan. Silakan. Nah, ini kuncinya doa, Pak. Wow. Doa itu dahsyat, Pak. Jadi bagaimana kita itu bisa kuat? Doa, Pak. Nah, ayat yang saya pegang dalam menghadapi iman yang negatif, khawatir, takut, dan sebagainya yang bisa menggoyahkan iman kita, sehingga hidup kita, pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus juga ikut goyah kalau hal-hal yang negatif itu banyak dalam hidup kita, khawatir, takut. Filipi 4 ayat 6 itu menjadi pegangan saya. Dia katakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau begitu khawatir ini bukan hanya khawatir makan, bukan khawatir sakit, bukan khawatir keluarga begini begitu, tapi semua gitu. Banyak sisinya, banyak sudut-sudut yang bisa dalam kehidupan ini yang bisa menyebabkan kita khawatir. Tuhan katakan di zaman yang penuh khawatir ini, yang digambarkan oleh firman Tuhan dalam segala sesuatu, dan pandemi saat ini juga menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya khawatir dalam masalah kesehatan, tapi juga khawatir dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, anak sekolah. Banyak anak-anak kita yang sudah lulus sekolahnya tidak bisa dapat pekerjaan karena sekarang ini masih masih tertutup. Banyak hamba-hamba Tuhan juga sekarang yang sudah mulai onsite juga mengeluh karena jemaatnya nggak mau datang ke gereja dan lain sebagainya. Setan sedang menyebarkan roh-roh ketakutan dan roh-roh kekhawatiran, tetapi Tuhan memberikan solusinya dalam Filipi 4 ayat 6 tadi, Pak. Nah, solusinya dia bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saya suka perhatikan ada yang kurang tepat dalam doa-doa kita. Apalagi kalau dalam menghadapi kekhawatiran. Firman Tuhan katakan kita harus menyatakan segala keinginan kita. Jadi bukan kita menyatakan dalam doa kita itu segala apa yang kita takutkan atau khawatirkan kepada Allah. Kan itu kan belum terjadi juga. Iman bicara sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi di depan. Khawatir bicara sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi di depan. Kenapa kita lapor kepada Tuhan sesuatu yang kita takutkan? Mestinya kita nyatakan kepada Tuhan permintaan kita. Kita kan belum, misalnya kita takut sakit. Kita harus berdoa begini, Tuhan biar imun saya itu kuat. Biar saya itu dilindungi dari yang namanya virus corona. Jangan kita berdoa, Tuhan saya nggak mau masuk rumah sakit. Saya nggak mau ketularan COVID-19. Saya nggak mau seperti si A, si B, C yang sesek napasnya. Jadi bukan khawatirnya yang kita doakan, tapi keinginan kita. Kita seringkali berdoa atau kita khawatir anak kita nggak lulus misalnya. Nggak lulus naik kelas, kita seringkali berdoa, Tuhan kenapa anak saya kok bodoh amat gitu kan, sehingga dia bisa nggak lulus nih tahun ini. Jangan,
Kita harus berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kasih anak yang pintar, berikan pada anak saya kerajinan untuk belajar, kemampuan untuk bisa menangkap pengajaran guru-guru, dan kepintaran. Begitu. Jadi kita rubah aja dikit doa kita itu menjadi permintaan yang positif, bukan laporan kepada Tuhan hal-hal yang Negatif. khawatir. Karena kan belum kejadian juga. Dan kekhawatiran kita itu juga mayoritas tidak terjadi sebenarnya. Sesungguhnya begitu. Tetapi udah menguasai kita. Kita sudah menderita sebelum kejadian. Bagaimana pengalamannya Pak Pendeta Mulyadi Sulaiman sejak pertama bertobat? Tentu karena tadinya belum dalam Yesus sebagai juru selamat, terus tanggapan keluarga, sampai akhirnya terpanggil jadi hamba Tuhan. Badai-badai itu kan silih berganti. Bagaimana pengalaman Bapak tetap teguh? Ya, itu satu perjalanan panjang juga, Pak Tim. Ya. Nah, kami Bisa dibuat tema tersendiri ya? tema tersendiri bisa, tapi ya secara singkat, karena kami bukan dari Kristen dari lahir, ya, karena kemurahan Tuhan saja, Tuhan kirim penginjil ke kampung kami di satu desa, namanya Desa Panyingkiran di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ya, orang tua kami adalah petani, sehingga sejauh mata memandang adalah sawah. Tapi Tuhan kirim penginjil ke desa kami dan sewa rumah di sebelah rumah kami. Zaman itu tahun 60-an itu masih jarang rumah-rumah. Jadi yang paling dekat itu adalah keluarga kami. Dari situ Tuhan mulai memanggil kami. Saya anak paling besar yang dalam keluarga. Saya tertarik ke gereja bukan karena khotbah, bukan karena apa, karena pendeta Pantekosta. Ya, seperti yang Pak Tim tahu, pendeta Pantekosta itu modalnya cuma Alkitab dan gitar. Yes. Ya kan, dia nyanyi, anak-anak kecil kumpul, remaja kumpul, dan kemudian dia cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, tahun 60-an itu gitar itu apalagi di kampung sesuatu yang wah, luxury gitu kan. Jadi saya datang ke gereja untuk belajar gitar. Dan bisa pinjam gitar karena pendetanya suka pulang ke Bandung, dia tinggal di Bandung. Dan pendetanya juga nggak terlampau ahli main gitar, ya kan, dia cuman bisa 6 grip. A, E, D, F, G, dan C. Tapi lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu Pantekosta zaman dulu, Pak Tim, semuanya bisa dengan kunci itu. Ya. Ya kan, lagu sekarang kan banyak minor gitu kan, mayor gitu. Nah itu sampai sekarang saya nggak bisa. Salah satu lagunya apa yang masih teringat? Ya banyak. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya kan, tidak berubah. Bolak-balik kan di situ-situ lagi kan. Jadi dari situ Tuhan panggil kami. Dan mulai menjadi orang percaya, dan puji Tuhan beberapa tahun kemudian keluarga pun ikut Tuhan. Gimana responnya orang tua waktu itu? Orang tua, kebetulan orang tua saya waktu itu bukan seorang fanatik agama. Walaupun dari seringkali bilang nanti siapa yang jaga kuburan, siapa yang meneruskan tradisi gitu kan. Karena saya kan dianggap anak paling besar. Ya. Tapi ya lama-lama dan mereka akhirnya bisa percaya Tuhan. Nah, salah satu yang menyebabkan orang tua saya percaya Tuhan karena melihat gaya hidup dari hamba Tuhannya. Jadi almarhum gembala saya yang pertama ini dari Bandung, dia juga bukan orang yang berada. Jadi zaman tahun 60-an itu sejak DI-TII di daerah Jawa Barat, kemudian G30S, itu kehidupan tuh sulit sekali. Termasuk hamba Tuhan kami itu juga sulit. Kadang-kadang makan pun harus dibantu oleh kami. Sedangkan kami pun sedang sulit karena almarhum ayah saya petani kentang di Garut.
tahun 59 sampai tahun 58, 59 sampai tahun 61, 62 itu zamannya DITI, Darul Islam, dan itu menguasai daerah pegunungan sehingga ayah saya nggak bisa bertani lagi, tapi ayah saya menjadi bagian dari pagar betis dengan tentara Siliwangi yang waktu itu mengalahkan DI. 62, 63, 64 mulai bertani lagi, 65 dipukul oleh G30S dan PKI pun larinya ke atas gunung. Sehingga almarhum ayah juga nggak bisa bertani lagi. Kami pindah dari Garut ke Sumedang, segala usaha almarhum ayah saya macam-macam karena dia petani, dia usaha bikin pabrik dan sebagainya gagal semua. Hingga kami pun mengalami keadaan yang sulit tahun-tahun 65 ke atas. Tetapi satu kali almarhum daripada ibu saya bilang begini, gua itu heran ngelihat boksu di sebelah. Dia nggak susah makan, lebih susah dari kita, tapi kenapa ketawa terus? Kenapa sukacita terus gitu kan? Kenapa dia malah punya pengharapan, keyakinan ke depan tuh lebih kuat? Saya bilang karena dia punya Yesus. Mama nggak punya Yesus, jadi banyak khawatir, banyak takut. Itu salah satu yang menyebabkan akhirnya ibu saya, kemudian ayah saya terima Tuhan Yesus. Karena anak-anak Tuhan itu bisa teguh di tengah goncangan. Nah itu yang menyebabkan juga saya menghadapi hari-hari yang sulit di awal. Ya, saya rindu untuk bisa meneruskan sekolah dari SMA. Saya bilang, Tuhan, saya udah percaya Tuhan, sudah melayani Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan dengar doa saya. Saya pengen masuk hanya 2 universitas. Nah, zaman itu hanya 2 universitas yang ngetop dekat ITB atau UI. Saya pengen pakai jaket biru atau jaket kuning. Ya. Tapi Tuhan gak kabulkan. Ya kan? Teman-teman saya yang dalam tanda kutip kurang mampu, dia lulus, saya nggak mampu. Padahal kalau ngomong agak sombongnya, saya termasuk 3 besar sekabupaten gitu kan. Wow. Yang lulus SMA gitu kan. Tapi nggak lulus. Sehingga saya harus pindah ke kota Jakarta mencari nafkah di kota Jakarta. Langsung lulus SMA langsung cari nafkah. Ya, Wow. saya nafkah. Karena saya tidak mau adik-adik saya berhenti sekolah gitu kan. Saya mesti cari. Dan Tuhan bukakan jalan di sini sehingga saya dapat pekerjaan. Tetapi panggilan Tuhan tetap sama gitu kan. Sehingga tahun 71 saya pindah ke Jakarta. Tahun 72 ya ada sekelompok kaum muda yang berkumpul di daerah Majapahit. Dan saya diajak oleh seorang teman dari Bandung untuk ikut dalam, ya kalau seperti sekarang itu kayak persekutuan doanya lah gitu dari satu gereja. Nah teman saya ini yang menjadi koordinatornya. Tapi tahun 74 dia tiba-tiba dia berangkat sekolah ke Kanada. Ditinggalin ini kelompok ini anak-anak muda yang berkumpul itu. Dari gereja induknya juga nggak dikirim orang. Akhirnya mereka bilang udah Mulyadi aja yang terusin ke pemimpin di sini. Jadi saya juga ikut memimpin dari kelompok anak muda itu jadi cabang gereja. Mulai ada kebaktian anak-anak, kebaktian orang tua, kebaktian umum. Mulai sampai tahun 82 tempat di Majapahit itu dibongkar. Nah, di tengah-tengah masalah yang banyak terjadi, itu saya memegang ayat tadi. Saya belajar untuk tidak khawatir. Yes. Jadi waktu dari kerja sekuler bantu adik-adik hampir sama dengan saya, Pak. Jadi kakak saya 4 setelah menikah sibuk dengan keluarganya, saya anak kelima. Mau jadi pendeta nggak boleh, kasih kerja pegawai negeri, bantu adik-adik. Nah, habis kerja sekuler kok bisa menggembalakan tuh badai apa saja yang Pak hadapi dan Pak tetap teguh.
Wow, banyak sekali badai. Ya, kebetulan di sinode saya tidak ada larangan orang yang bekerja sekuler untuk mengembalakan. Ya. Jadi saya tanya kepada gembala sidang kami dan ketua sinode, saya masih tetap bekerja, boleh nggak memulai? Kalau nggak saya hanya membantu. Boleh, silahkan. Bahkan saya diangkat jadi pendeta penuh. Ya, karena saya mengembalakan. Jemaat yang saya gembalakan di GSPDI, namanya Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, di Pulau Kenanga itu mengalami yang namanya diresolusi. 1.000 lebih orang menyerbu, ya, 17 mobil hancur, batu dan sebagainya. Hanya tahun 95 itu belum ada bakar-bakaran. Kami mengalami pindah-pindah, kemudian 98 kerusuhan besar di Jakarta. Kami ada di lantai 4, bawah supermarket, itu juga dijarah. Gereja juga habis, bangku digotongin satu-satu semua, habis-habisan. Kemudian yang namanya ancaman itu biasa, blackmail, malam-malam ada yang telepon, petasan dilempar ke dalam rumah, kotoran dilempar ke dalam rumah, udah biasa. Sampai anak-anak saya itu bilang, udah Dedi jangan ngaku-ngaku pendeta lah, udah. Dan ancaman terakhir adalah gereja dibakar. Dan tahun 2000 gereja kami itu kebakaran. Ya, laporannya memang konslet listrik, tapi kan kalau gereja nggak ada, listrik semua dimatikan. Kami ada di lantai 4, di top supermarket waktu itu di Permata Hijau. Kebakaran itu mulainya dari lantai 4. Dari situ kami pindah lagi, sampai tahun 2012 balik lagi ke tempat yang semula. Kami pikir bahwa itu udah aman, sekarang udah zaman berubah, udah reformasi. Tetap saja 2 tahun, 3 tahun kemudian diresolusi lagi, hanya dengan cara yang lain. Saya dipanggil di hadapan puluhan orang yang berteriak dan sebagainya, minta supaya jangan ada lagi ibadah. Saya tanya, apa yang menyebabkan bapak-bapak melarang kami untuk beribadah? Apakah parkir? Apakah suara? Apakah karena orang berhimpun? Bukan. Dia bilang karena ibadah Bapak menghalangi ibadah kami. Nah, karena saya dulu belajar, saya tahu apa yang mereka maksud. Ya kan, jadi bilang, oke, saya lebih baik bersaudara dengan bapak-bapak semua daripada saya bermusuhan. Makanya saya akan pindahkan ibadah kami dan kami akan cari tempat yang direkomen oleh bapak-bapak. Dia rekomen 2, ITC Permata Hijau atau Belesa. Dan puji Tuhan kami memilih Belesa dan sampai sekarang kami beribadah. Badai itu nggak selesai begitu saja. Setiap saat badai, saya hanya melatih diri saya supaya jangan khawatir dan takut. Karena saya udah pengalaman apa yang saya khawatirkan itu jadi, Pak. Persis kata firman ya? Seperti firman. Nah, belajar kita menyatakan dalam doa-doa kita hal yang positif. Baik, Pak Pendeta Mulyadi. Jadi kalau umat worship at home di rumah, umat Tuhan kita kasih, mereka bertanya, jadi kiat-kiatnya supaya teguh di tengah badai itu ada berapa dan langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengalahkan yang namanya kekhawatiran. Iman negatif tadi ya? Iman negatif itu caranya bagaimana? Latih diri kita untuk berdoa yang positif. Nah, Alkitab katakan Filipi 4 ayat 6 tadi, ya kan, sampaikan itu dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Nah, sekarang kita berdoa kepada Tuhan tuh dengan apa? Dengan keluh kesah, dengan marah-marah, dengan kekecewaan. Kita harus belajar berdoa dalam segala keadaan dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur bukan karena kita sakit. Kita mengucap syukur bukan karena kita di PHK. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan. Allah yang mendengar, Allah yang baik, Tuhan gembala kita, Tuhan yang akan menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Wow. Pertama, yang kedua? Yang kedua, kita harus membuka hati kita. Ayat berikutnya dia bilang begini. Di dalam ayat yang ketujuhnya bilang begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan mendahulukan, yang Tuhan pelihara itu bukan jasmani kita, bukan keuangan kita, bukan selesaikan masalah kita, tapi hati dan pikiran kita Tuhan akan penuhi dulu dengan damai sejahtera. Jadi hati dan pikiran kita itu seperti wadah, Pak Tim. Ya. Tuhan itu mau kasih pertolongan, tapi kita harus bikin wadahnya. Sama seperti seorang anak pernah datang ke saya waktu saya pegang permen. Dia bilang, opah minta permen. Nah, saya udah ambil. Ini buat kamu. Tapi anak itu enggak, tangannya enggak begini. Opah minta permen. Opah minta, ini buat kamu. Opah minta permen. Kan nggak bisa dikasih. Dia mesti siapkan wadahnya. Ya. Demikian juga kita doa, minta. Malaikat datang, bos, saya udah bawa itu berkatnya, tapi dia nggak siapin wadahnya gitu kan. Nah, kita siapkan wadahnya dengan hati dan pikiran kita yang terbuka untuk Tuhan taruh yang namanya damai sejahtera Tuhan yang melampaui, kata firman Tuhan, segala akal kita. Jadi kiat yang kedua, kita harus belajar membuka hati kita buat Tuhan. Amin. Pak Pendeta Mulyadi, waktu kita sudah membuka hati, ternyata goncangannya itu tambah hebat. Nah, langkah berikutnya Kita harus mengalami dulu, Pak, apa yang namanya damai sejahtera. Alkitab ada satu contoh. Pada waktu murid-murid Tuhan mengalami goncangan, hampir tenggelam karena badai yang begitu hebat. Mereka itu akan ahli-ahli semua, ini nelayan. Tapi mereka sangat ketakutan, kata firman Tuhan, karena goncangan itu melebihi apa yang menjadi pengalaman mereka. Dan Tuhan melihat, karena pasti mereka juga berteriak, Tuhan tolong, hentikan badai ini, hentikan gelombang ini. Tuhan mendengar dan dia berjalan di atas air kan. Nah, pertama kali yang Tuhan lakukan, kan permintaannya badainya minta dihentikan. Tapi kalau kita baca ceritanya, waktu Tuhan mendekati mereka, dia tidak hentikan badai. Makanya Petrus disuruh minta jalan di atas badai, di atas gelombang. Tuhan katakan silakan gitu kan. Dia nggak hentikan badai, padahal permintaannya badai dihentikan, gelombang dihentikan. Apa yang Tuhan pertama kali lakukan di dalam firman Tuhan dikatakan dalam cerita itu Matius 14 ayat 27-nya katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini, jangan takut. Jadi yang pertama kali Tuhan hentikan adalah hati dan pikiran kita, supaya kita tenang dulu. Ya kan, badai persoalan makin gede nggak apa-apa kalau hati kitanya tenang. Nah, jadi yang paling bahaya itu badai dalam hati kita, Pak Tim. Itu harus diselesaikan lebih dahulu. Kita ngadapin apapun juga kalau hati kita tenang, gampang semua juga. Oleh sebab itu kalau lagi ujian suka ditulis, jangan ribut. Diharap tenang. Harap tenang. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi ujian, saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, kuncinya tenanglah. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, worship at home, menyembah Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kita. Begitu hati dan pikiran kita tenang, badaimu akan berlalu. Pak Pendeta Mulyadi Sulaiman, setelah kita mengalahkan iman negatif, memberi ruang untuk firman Tuhan dinyatakan, lalu kita punya ketenangan. Bagaimana kita akhirnya memiliki keteguhan yang permanen gitu. Nah, seperti itu gimana kuncinya? Saya rasa ini adalah satu latihan yang terus-menerus selama kita hidup. Ya. Dan kuncinya juga sesungguhnya ada di ayat ke-8-nya. Filipi 4 ayat 8 itu bilang begini. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-8 itu satu ayat yang sesungguhnya mestinya menjadi ayat hafalan ya. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa semua yang baik
semua yang benar, benar, sedap didengar, yang sedap didengar, manis, yang manis, ya kurangnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita latih pikiran kita, jangan masuk pikiran-pikiran yang negatif. Itu kita harus pikirkan poin-poin yang tadi, yang sedap didengar. sehingga seperti Yesus bisa tidur di tengah badai. Bisa tidur. Karena Hebat. begitu badai di kepala kita itu hilang, karena kadang-kadang kita taruh badainya dimasukin di kepala kita sih. Covid dimasukkan di sini. Masukin ke sini sih. Jadi yang belum kejadian Delta juga. lah, Omikron masuk Masuk. sini ya, capek lah. Karena kebanyakan baca WhatsApp group, Oh. ya kan, sehingga berita-berita Jadi yang Bapak nggak baca WA WhatsApp, Bu? jangan dimasukin, baca aja. Dimasukin yang sedap didengar aja, yang mendatangkan kekuatan gitu. Baik, Pak Pendeta Mulyadi Sulaiman, bisa memberikan closing 1 menit untuk umat Tuhan di Indonesia. Saudara-saudara, dimanapun sudah berada, di rumah-rumah, dalam acara yang luar biasa ini, Worship at Home, biarlah kita selalu mendekatkan diri kita sama Tuhan. Buka hati kita untuk damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal memenuhi kita, supaya iman kita menjadi kuat, iman kita jadi bertumbuh, dan kita mampu menghadapi goncangan-goncangan yang sedang terjadi di bangsa dan negara kita, bahkan di seluruh dunia. Dan percayalah, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari Terima kita kasih. berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Pak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Berkati terus bersama istri, 4 anak, 1 cucu. Dan terus Tuhan tambahkan cucu-cucunya, pengembalaannya, pelayanan di jaring doa nasional. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang telah mendengar. Karena badai Covid, badai resesi ekonomi, badai goncangan-goncangan, bencana alam, dan juga goncangan-goncangan di akhir zaman sedang menjadi badai yang menggoncang semua kami. Tapi kami bersyukur, kami berani mengalahkan iman yang negatif kami. Kami mengisinya dengan iman positif. Kami memiliki damai dan kami memperkatakan hal yang positif. Siapapun kami, apapun agama dan kepercayaan kami, hari ini kami sepakat memutuskan untuk kami memelihara bukan iman negatif yang kuat, tetapi iman yang positif. Untuk kami bertobat dari dosa dan pelanggaran kami, dan kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Bukan hanya kami selamat, tapi kami teguh dalam segala perkara. Terima kasih Aba. Biarlah kami dan seisi rumah kami seperti Kisah Rasul 16:31 semua diselamatkan dan memiliki iman yang teguh sekalipun di tengah badai. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang. Dan tentu lebih luar biasa lagi selama kita bersama Yesus. Badai boleh silih berganti, bahkan bertubi-tubi, tapi kalau engkau bersama Yesus, engkau akan tetap teguh sekalipun di tengah badai. Amin.